Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram Kiai Haji Abdul Wahid LC, semoga Allah berkahkan umurnya, berkahkan rizkinya, berkahkan kehidupannya selama hayatnya dan keluarganya dalam kesejahteraan, keselamatan, putra-putrinya soleh dan soleha, mantu cucunya juga ya. Jarang-jarang ketemu, apunten Pak Ustadz Pak Kiai ya, ku covid mengening orang teh cari cingwe di imahnya ya, ku covid makalah diemnya di rumah ya. Ini juga beda ibu-ibu sekarang mah gak kenal karena sebagian mukanya terhalang. Iya, saya ada Bu, tapi kalau saya pakai masker jadi suaranya nggak gegem bentar ya. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Rasa syukur yang besar, rasa syukur yang menjadi rahmatan lil alamin, rasa syukur karena sebab adanya alam serta isinya makhluk seluruhnya, karena sebabnya adanya dari nur atau cahayanya Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kalaulah tidak ada nurnya Muhammad, maka tidak ada lah alam semesta dan makhluk ini. Rasa syukur yang besar karena karunia Allah yang terbesar juga lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Rasa syukur yang besar karena kita mampu memperingati maulid Nabi kita Muhammad SAW setelah Ibu Hajah Ida Supli ke rumah sengaja, kemudian ke Pak Haji Edi. Pak Haji Edi ada di kantor itu Bu ya, dan terjadilah rapat setelah tentunya komunikasi juga, izin juga ya, dengan Pak Ketua Yayasan Al-Huda juga dengan Bapak RW, sehingga hari ini alhamdulillah kita bisa terlaksana. Semoga ketua yayasan kita, orang tua kita juga itu Ibu diberikan kesehatan juga, keberkahan sama keluarganya ya. Pak RW juga masih kakinya masih sakit itu. Kemarin terpilih lagi jadi RW. Tadinya katanya mau hadir, saya ajak tadi, tapi lagi nyut-nyut kaki dikit. Saya juga alhamdulillah masuk kepada tim kabinet RW 010 periode 2021 sampai 2000 berapa ya? 24. Ya. Rasa syukur yang besar juga kita masih bisa bertemu bersilaturahim dengan Pak Ketua Yayasan, Bapak RW, Pak Haji Ida, Bu Holil, terutama guru kita. Alhamdulillah lengkap sekarang hadirnya guru kita ya, suami istri. Berkah. Bu Jul, Masya Allah. Ya, kemarin saya nangis malam Jumat Bu Jul, kalau Bu Jul tahu, tapi kan nggak boleh ibu-ibu karena bapak-bapak semua yang ngaji kemarin. Saya doa buat almarhumah pendiri Al-Huda, ya tokoh-tokoh Al-Huda termasuk ke Pak Jul. Semoga Pak Jul dirahmati Allah ya. Dilapangkan kuburnya, dedeh pisannya pisan kabeh itu pas awal-awal ke Jakarta ya Pak Jul terkenang pisan. Pokoknya kabeh mau parakan telu mah Cibatunya, mau di Pondok Bambu Balager kabeh. Balager Bu Holilna, Umi Betina, Tanto Tarikan semua lah, Bu Dedi mana? Bu Dedi aya. Itu anu pupus oke Bu Kamsani Masya Allah itu. Pokoknya kabeh Balager. Ya, Bu Haja ini yang siapa? Becukai. Bu Amin.
Kemarin itu lihat Pak Eko juga lagi sakit-sakitan malam Jumat Pak Eko baru selesai juga dirawat. Gak ada yang tahu ya, mudah-mudahan sehat. Nah, lihat orang tua kita, tinggal kita aja rasanya yang paling muda gitu. Saya. Ya kalau dibanding sama nu ayeuna jeung malam Jumat abi apa asa pangorana. Paling padahal umur geus 53. Iya. Ya begitulah dunia. Nah, oleh karena itu rasa syukur ini bisa berjumpa Pak Kiai, Bu Ustazah, ibu-ibu, ini juga nikmat. Rasa syukur kita yang terbesar juga karena dalam kondisi wabah COVID-19 kita mampu dengan tetap prokes ya dalam peringatan Maulid ini adalah silaturahim yang tidak kalah penting. Walaupun kita dijaga oleh jarak, dipisahkan oleh jarak, salaman kayak mau berantem ya, sab pernah di renggang-renggangin, padahal Nabi sangat berpesan sab sholat itu harus rapat. Aiku covid mah elek geuning hadis Nabi oge. bukan melemahkan hadis ya. Elek kok covid ge. Ustadz Rahmat gak bisa manggung, gak bisa ceramah kemana-mana. Umroh sampai hari ini juga belum jelas, haji juga belum jelas. Elek kok covid ge haji jeung umroh di stop. Iya. Raja Saudi banyak duit oke, tuanian ku covid mah geuning enggak mau. Kemarin simposium nasional seluruh pembimbing haji di Indonesia hari kemarin saya ikut, ada Pak Menteri, ada Pak Dirjen. Saya nanya umroh, enggak jelas juga jawabannya. Kapan mulainya? Enggak, katanya udah dibuka, kata ibu-ibu. Dibuka tuh untuk negara yang lain. Indonesia sampai hari ini belum jelas. Tapi sebentar lagi dibuka. Jadi belum jelas. Haji juga berapa kuotanya tahun ini? Kalau lihat prokes sampai hari ini harus seperti itu. Jangan-jangan haji 50%. Ya kemungkinan mudah-mudahannya 100%. Kasihan 2 tahun nunggu. Ya, yang seharusnya berangkat, berarti yang menunggu sebelumnya nunggu lagi. Kemarin ada yang harus berangkatnya tahun 2024, sekarang jadi 2026, yang 2026 jadi 2028, yang 2028 jadi 2030, yang daftar hari ini 30 tahun lah nunggu udah. Haji. Ya bersyukur juga, namun dengan demikian karena semuanya bukan keinginan kita. Semuanya sudah iradah Allah Subhanahu. Bukan nggak mau rapet sholat tuh, karena ada sebab ilah prokes demi kesehatan. Nah, Sayyidina Umar aja nggak jadi ke Sam waktu itu, udah jalan dari Madinah. Di tengah jalan berita di Sam lagi wabah taun waktu itu. Sayyidina Umar mah pulang lagi ke Madinah, ada sahabat yang satu maksain ke Sam, mati di Sam. Oleh karena itu menghindar itu bukan takut. Prokes itu bukan berarti kita takut sama Allah, bukan, merupakan ikhtiar. Ada dalam hadisnya. Oleh karena itu ini rasa syukur juga ibu-ibu. Walaupun ibu-ibu pada maskeran ya, hikmahnya besar. Jadi tukang masker lo baduy, itu hikmahnya. Tadinya nggak laku, hanya musim haji ribut masker, sekarang mah tiap hari. Ini hikmahnya. Oleh karena itu rasa syukur ini juga luar biasa. Nah dari semuanya itu rasa syukur ini adalah lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalilnya Ustaz, peringatan Maulid. Dabi mah capek ibu. Bahasa ini saya mah capek nggak bahas beda-beda. Capek. Ada orang tengos beda. Saya nggak Pak Wahid gantengan saya. Sok lihat. Beda laki-laki. Pak Wahid ganteng, saya ganteng. Takutnya nanti dibilang sama Ustadz Rahmat kasut. Beda saya sama Bu Masita, beda nggak? Beda, saya laki, Bu Masita perempuan, betul nggak? Maka membahas perbedaan itu sampai kiamat tidak akan ada selesainya. Kunut gak kunut, zikir bareng gak bareng, salaman habis sholat, mulut gak mulut, gak akan ada selesai. No ayam berantem, no ayam musuhan. Jadi yang nggak maulid bener, yang mauludan bener, yang salah yang maulid ributin mulutan. Ya, hari akhlak Nabi nggak diikutin, hari berkat ke bagian cerik, dak letik.
Iya, mulutan tuh yang diributin makanan aja gitu maksudnya, bukan mengamalkan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan lagi dibahas masalah sah atau tidak sah maulid. Saya ke teman-teman, alhamdulillah saya tergabung di dalam dai, baik tingkat Jakarta, tingkat nasional. Alhamdulillah yang tergabung di kita mas semuanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, menyampaikan dakwah itu secara hikmah. Siapa yang diajak ngomongnya dulu? Jangan yang suka kunut dibanting sama hadis-hadis yang nggak ada kunut, ya ada berantem jadinya. Sampaikan saja bahwa hadis kunut itu ada, hadis yang tidak kunut juga ada. Jadi yang sholat subuh benar, yang salah yang nggak sholat subuh. Itu maksudnya ya. Nah masalah maulid juga sama. Namun sebagian ulama, terutama Sayyid Al-Maliki, seorang ulama besar di Batha Quraisy, dari suku Quraisy, asli keturunan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang putranya juga Sayyid Abbas, ya sudah almarhum, itu menyitir ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul bi fadlillah." Katakanlah sebab rahmat Allah, sebab karunia Allah, falyafrahu, maka bergembiralah. Kul bi fadlillah fabidalika, oleh karena itu falyafrahu, maka bergembiralah. Karunia yang terbesar selama semua ulama tafsir sama. Karunia yang terbesar, ya, rahmat yang terbesar Allah itu diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu makna tafsir, ya, salah satu karunia Allah terbesar untuk kita itu dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad. Mana dalil sirahnya? Ibu kenal Abu Lahab? Bu Halil kenal Abu Lahab? Yang di Cikampek ya. Kenal Abu Lahab yang di Cikampek. Abu Lahab sampai Allah mengabadikan di surah Al-Lahab. Ibu sering baca surah Al-Lahab kan? Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu الحطب في جيدها حبل من مسد. Eta suami istri nu diabadikan di Al-Quran ku Allah, Abu Lahab jeung istrina sakaresep sakasuka ngawur-ngawurkeun paku di jalan pagaweanana teh. Kalau zaman sekarang ngawur-ngawur ini Bu yang membahayakan orang kalau lewat, tujuannya untuk siapa? Bukan untuk orang Mekah semua, hanya untuk satu orang. Siapa? Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kata Abu Lahab, Muhammad nyebutnya supaya Muhammad digebros, supaya Muhammad katojos lah kupaku, saking bencinya sama Rasulullah. Siapa? Abu Lahab sama istrinya. Punya kalau zaman sekarang mah pembantu. Orang Arab kata Pak Wahid khodam. Kalau zaman dulu budak, hamba sahaya. Ya, dibebaskan Bu dari hamba sahayanya saat Nabi lahir. Kang cenah itu Aminah ngalahirkeun cek orang Sunda mah, cek orang Pondok Bambu. Eceu cenah itu Ibu Aminah melahirkan. Aminah mana? Aminah Abdullah. Oh itu yang di Babu Salam Masjidil Haram hadir sedikit katanya. Iya, melewati rumahnya Abu Jahal. Iya kan yang sekarang jadi WC dari bab Marwah ke atas itu rumahnya Abu Jahal dulu itu Bu, cocok dijadikan WC. Abu Jahal ada Pak Ustaz ya. Rumah Abu Jahal sekarang jadi toilet. Kalau sedikit itu rumah lahir Nabi. Dibebaskan eta namanya Suwaibah dari perbudakan. Oleh siapa? Oleh tadi siapa? Abu Lahab. Oh iya, melahirkan ya. Suwaibah sini. Aminah melahirkan
bayi itu sekarang. Itu menurut berita-berita dari yang terdahulu bakal menjadi calon nabi. Maka hari ini aku bebaskan jadi seorang budak. Dibebaskan. Menyambut lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi dimimpikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas siapa? Sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi yang waktu masih kecil didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah berikan kepahaman kepadanya tentang agama, wa ta'allimu tafsir, dan menjadi ahli tafsir. Padahal masih kecil Ibnu Abbas, doa Nabi diijabah. Buktinya ini kan sejarah Maulid Bu ya. Buktinya ketika turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika datang pertolongan Allah, dimaksud itu Futuh Mekah. Mekah itu dibebaskan Bu setelah turun ayat ini. Patung yang 350 dihancurkan. Kemusyrikan dihancurkan. Oh, orang Madinah, orang Mekah bergembira Bu dengan turunnya ayat ini. Kenapa? Berita kemenangan buat umat Islam. Dari yang nangis itu cuma satu dari yang gembira itu cuma satu yang nangis. Siapa? Ibnu Abbas. Ditanya, kenapa wahai paman menangis? Anda tidak tahu dengan turunnya surat ini sebentar lagi Rasulullah wafat. Itu pemahaman ini penafsirannya Ibnu Abbas. Dan ternyata iya. Nah inilah doa Nabi ketika mendoakan Ibnu Abbas menjadi ahli tafsir, menjadi orang yang paham agama. Ini ya Ibnu Abbas. Nah maka kembali ke Abu Lahab, dibebaskanlah Suwaibah. Dimimpikan Ibnu Abbas. Mimpinya apa Bu? Mimpinya bahwa Allah meringankan siksanya Abu Lahab di alam kubur. Padahal dia orang kafir, matinya kafir kan? Kafir dia. Sebab senang, sebab gembira, sebab lapang, Rasulullah lahir sampai Suwaibahnya dibebaskan dari seorang budaknya. Allah memberikan keutamaan, diringankan siksa kuburnya. Ini ada di kitab seorang ulama besar, pembebasan masalah khilafiyah. Hadis-hadisnya sahih. Dibebaskan. Bahkan Said Al-Maliki ketika maulid di Batha Quraisy di Mekah yang sekarang sudah ramai di YouTube, itu menambahkan juga Abu Thalib. Abu Thalib itu umat Nabi juga, bahkan keluarga Nabi juga, tapi ia mati dalam keadaan kafir. Karena ketika Nabi Qul ya la ilaha illallah, ucapkan pamanku la ilaha illallah ditalkin, gak bisa ngikutin sampai 3 kali. Ceklek mati dalam keadaan kafir. Tapi orang kafir yang mendapat keringanan siksa cuma dia juga. Hadisnya sahih di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, panjang hadisnya Bu. Kalau dibacakan sampai selesai jam 12, siap Bu? Saya yang nggak siap sebelum dijawab siap. Panjang. Itu diringankan siksanya di neraka jahanam. Abu Thalib seorang kafir diringankan siksanya di neraka. Sebab apa? Sebab senang saat Muhammad lahir. Sampai Al-Barjaji itu dalam kitab Rawi tadi yang dibaca Abu Staja ada satu bait saya lupa apa itu. Itu pas Nabi Muhammad lahir Bu, dikumpulkan orang Mekah, kadio sini urang rek motong kambing 100, mau motong kambing 100 macam bahasa saya lah. Ya, dipotong eta kambing saking senengnya dibagikan ke saha ka penduduk Quraisy. Bersyukur Siti Aminah melahirkan bayinya selamat. Kemudian digendong, dibawa tawaf di Ka'bah. Dan sebelum Nabi lahir juga orang Mekah tuh tawaf sama, cuma di era jahiliyah telanjang bulat. Saya emang gak bisa ngebayangin ya tawaf telanjang bulat ya. Aduh Gusti, ayeuna ge nu morosot anu kabetot teh geuning. Heeh, cekurang teh bapak di dieu, ibu di dieu. Heeh, da istrina geuning nu di tukangan abi teh di belakang saya teh lain bapaknya. Heeh, da urang teh da isin atuh ibu-ibu di belakangnya walaupun nenek-nenek enggak ada giginya juga gitu. Oh, lagi tawaf.
Nu nempel teh ibu-ibu deui. Di kanan, di kiri, di tengah, di betot. Kan jangan jadi gini kan kita. Satu saat merosot, aduh, gitu. Pernah teknik sungguhan. Belum merosot bener malu, apalagi merosot beneran. Lah orang jahiliyah bener-beneran bukan merosot, memang nggak pakai baju. Kayak mana tuh? Ya orang jahiliyah namanya juga. Orang jahiliyah Abu Tawab di bawah Tawab sama Abu Talib ada di dalam berjanji ibu. Saking apanya bersyukur senangnya lapangnya Nabi Muhammad lahir. Belum Nabi waktu itu ya. Sampai disebutkan pemuja-pemuja api agama Majusi eta api nu bertahun-tahun teu padam waktu itu mah. Ya, ada hadis menceritakan Ka'bah bergetar selama 3 hari 3 malam saat Nabi lahir. Nah, Abu Thalib dengan itu diringankan siksanya. Memang di kalangan para dai, bukan para ulama ya, yang sekarang ini dai, nggak ada ulama sekarang tuh. Artinya ulama yang benar-benar mujtahid, yang ahli ijtihad, nggak ada. Ulama sekarang hanya nyadur-nyadur kitab, minah-minahkeun buku jadi bahasa Indonesia, ujungnya dijual ke orang. Iya, ujungnya duit juga sekarang ya. Ulama dulu nggak pernah dijual-jual ya. Sekarang bikin perbanyak jual. Ustaz Ahmad kelakuan. Sangka ya sah aja orang zamannya sekarang mah. Gitu Bu. Nah, ulama-ulama yang dulu tuh seperti itu ya. Santun kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Thalib diringankan siksanya juga karena sebab bahagianya lahir. Nah, di kalangan kita jadi perdebatan. Di kalangan model saya atau yang di atas ilmu saya sedikit atau yang lebih dalam, lebih tinggi lagi dari kita Bu, perdebatan. Maulid nggak boleh. Itu hadis Abu Lahab itu hanya apalah bikinan aja gitu kan. Ada juga itu Abu Thalib itu disimpan surkan maknanya macam-macam. Sehingga kita kalau baca Google pusing. Bu, kalau kita belajar di Google bukan dapat tenang, tapi makin mengkerut. Ini bener nggak kata Ustadz kemarin Rahmat boleh, kata sini nggak boleh. Siapa Mbah Google? Oh gitu, emang Mbah Google matanya Google yang membolehkan. Jadi ibu kalau mau cari ilmu di Google yang sepaham sama kita. Bah Google, Bu, maaf ya saya mau nyari yang sepaham sama saya. Ketik yang sepaham sama saya, pasti nurut Google itu. Kalau umum bakal beda kita. Ini boleh pusing. Gitu ya, jadi jangan ke Bah Google kalau belajar mah. Nah oleh karena itu salah yang berbeda. Saya yakin tidak salah. Saya tidak pernah menyesatkan orang, tidak pernah menyalahkan orang. Yang menyalahkan maulid saya bilang benar, yang membenarkan maulid saya benar, yang salah yang adu tinju. Kenapa? Karena dalilnya ada semua. Semuanya juga baik tujuannya, yang ini juga baik. Cuma sekarang di tengahnya bagaimana lapang dada dengan berbeda. Itu yang susah sekarang itu. Dan ini penyakit Islam. Bu, Saudi aja nggak bersatu. Tanya Pak Ustadz Wah. Saya kemarin nangis lihat Saudi dilihat pesta kayak di Amerika, musik jeng masyarakat keluar semua Bu. Sekarang anjing udah boleh di sana, aturan baru. Maaf nih masalah anjing keluar masalah anjing di Saudi Arabia sekarang si raja muda teh kan membolehkan rakyat Saudi memelihara anjing tapi jangan dibawa-bawa cek jangan. Ada tempat yang khusus kayak di Malaysia ditempatin. Tapi boleh juga berarti Saudi sudah berubah sekarang. 2 tahun yang lalu di Jeddah itu diskotik. Udah ada, bioskop udah ada sekarang. Cuma memang tidak di Jakarta. Di sana masih yang mau nonton itu diseleksi. Tapi yang jelas bioskop ayak gitu ya. Ini Saudi sekarang. Yang suci hanya Makkah Madinah. Ini zaman sekarang. Tuh, itu Saudi Arabia. Iya. Nah sekarang yang belajar di Madinah datang ke dia, nyala-nyalain kita kerjaan lagi. Ingat tuh Saudi udah berubah. Kudu ingat. Jadi kalau ketika belajar di sana pulang ke Indonesia, ngajaknya harusnya persatuan. Perbedaan menjadikan lapang dada. Jangan memperuncing masalah. Ini hikmah dalam maulid. Itu punya saya Bu. Ibu, alhamdulillah kita akan menikmati kurma Tunisia hari ini ya. Teman-teman saya pembimbing yang dagang kurma ngirim kurma Tunisia 3 kilo. Ya, Ibu setengah.
Satu jadi setengah, bukan setengah kilo. Alhamdulillah, saya juga bergabung dengan klub anak-anak yang lulusan dari Madinah, dari Mesir. Memang beda-beda Pak Ustadznya mereka tuh. Ya beda-beda, tapi kita akur Bu. Ketika kita ngomong sama mereka biasa-biasa saja. Kunan saya Ustadz dapat mana kan masih yasinan malam Jumat. Kata saya yasin Quran bukan Quran daripada baca Quran lu. Kata saya gituin sama saya. Yang sunnah mah kahfi, iya silahkan baca kahfi mangga. Tapi yang baca yasin disalahkan ya jangan. Takut sudah dijadikan dawam tiap malam Jumat. Ya bagus lah punya amalan yang didawamkan. Perihal 1 juz tidak bisa, 30 juz bisa, atau yasin tiap malam Jumat gitu bahasanya. Kata kita. Cek teman saya yang dari Madinah, tetap gak boleh, gak ada dari nabinya. Dan nabi mau ngatur yang begitu masa nabi. Umatku tiap malam Jumat baca yasin. Lain nabi aku nuk itu mah. Jadi gini sekarang kata kesimpulannya, ente sebetulnya memfatwakan neraka nggak sama orang yang suka maulid sama yasin? Ya nggak berani lah, itu kan wilayah nggak itu aneh teman salaman aneh. Kita udah. Jadi artinya ternyata mereka juga sebetulnya Bu khawatir. Jadi Ibu jangan panas telinga sama mereka. Khawatir kita ini terperosok kepada itu yang dikhawatirkan mereka. Sementara kalau kita menjaga dari musyrik, dari salah cara, insya Allah nggak apa-apa mereka juga. Ternyata begitu ujungnya mah. Ya, saya nih orang Garut. Ibu tahu saya orang Garut? Tahu. Saya nyantri di 3 pesantren Bu. Tidak hanya di NU, kalau NU memang dari kecil sampai saya ikatan pelajar Nahdlatul Ulama di Kabupaten Garut. Bahkan sempat jadi pengurus ya. Saya juga belajar di Muhammadiyah di pesantren Darul Arqam. Darul Arqam itu yang melahirkan Ustadz Adi Hidayat. Adi Hidayat itu lulusan Garut Bu. Oh baru tahu, ketinggalan. Itu dari Garut. Beliau orang Muhammadiyah tapi modern. Ada nggak Ustaz ada ayat-ayatnya si orang itu? Nggak ada. Itulah orang yang sudah berilmu. Buya Hamka ada nggak? Nggak ada. Itulah orang-orang yang sudah berilmu. Idam Khalid tokoh NU ada nyalahin Muhammadiyah? Nggak ada. Itulah tokoh NU yang modern. Ya, Imam Syafi'i juga Imam Maliki. Imam Maliki itu gurunya Bu. Hidup di Madinah, dikubur di Madinah tuh, dibakar di kuburnya. Tapi Imam Syafi'i beda ya. Imam Maliki kunut enggak, Syafi'i kunut. Kok murid sama guru beda? Ya begitulah akhlaknya para ulama. Idam Khalid sama Buya Hamka haji bareng naik kapal laut, cek batuna ceritana bohong padahal bener gitu. Terus hiji waktu subuh Buya Hamka imam gak kunut. Idam Khalid maksain kunut gak? Enggak. Kalau maksain kunut batal sholat berjamaahnya. Kayak kita lagi haji umroh di Madinah, sholat subuh, ibu kunut sendiri berjamaah, batal berjamaahnya. Jangan kunut, ikutin aja imam di situ mah. Di sana Abu Hanifah kan itunya. Nah, Buya Hamka juga begitu. Besok yang imam Idam Khalid. Buya Hamka angkat tangan enggak? Angkat tangan. Paling tidak kita mengucapkan amin. Itulah akhlak ulama. Oleh karena itu, kalaulah sekarang Abu Thalib, kalaulah sekarang Abu Lahab, yang diantara para penceramah sekarang menjadi perdebatan antara iya dan tidak, kata yang itu dibikin-bikin. Kita mah bilang saja wallahu a'lam. Tapi pembahasan ini ada dalam kita. Karena kita orang awam, kita membaca Quran juga masih belajar kan Bu ya? Ibu ada yang masih Iqra, ada Iqra juga Al-Quran. Alhamdulillah saya udah bisa baca. Alhamdulillah kali-kali ngaji tafsir. Ibu ngaji tafsir iya, tapi bukan ahli tafsir. Ngaji tafsir bukan ahli tafsir. Nah perbedaan itu biasa. Oleh karena itu ketika Abu Thalib, Abu Lahab mendapat keringanan, disiksa ahli kuburnya, disiksa neraka jahanamnya bagi Abu Thalib, hadisnya ada, kita mengucapkan wallahu a'lam. Tapi kita berdasar ada gurunya. Dari siapa yang ngomong? Ustaz Rahmat ganteng deh gitu, tambahin ganteng dikit lah ya. Ustaz Rahmat belajar di mana? Di Pondok Pesantren Keresek Garut. Pondok Pesantren Keresek mana? Pernah ngaji di Cirebon tuh, nyambung ke Buntet, nyambung ke Caringin. Dari situ mana? Wali Songo. Wali Songo dari mana? Gujarat, Aceh. Gujarat dari mana? Dari Mekah.
Maka dari mana? Oh, ternyata dari murid-muridnya tabi'in Nabi. Tabi'in dari mana? Tabi'in. Tapi dari mana? Sahabat dari Nabi. Jadi ilmu itu harus jelas, Bu. Iya, ada mata rantai yang sampai Nabi belajar itu. Jadi kalau ibu ngundang penceramah, ngundang ustadz, lihat pesantrennya di mana. Kalau perguruan tingginya dari mana, guru-gurunya lihat sampai harus ke Nabi punya guru itu. Ibu kan gak langsung ke Nabi belajar. Langsung ke Nabi nggak, Bu? Siapa bilang yang langsung ke Nabi? Makanya kita mau kayak Nabi bener sekarang ya. Kata Nabi nggak boleh, Nabi aja nggak bilang gitu kok. Lah Ustaz kok ngomong gitu? Ada, Bu, amalan yang dilakukan sahabat Nabi masih hidup ada, Nabi tidak melakukan, ada hadisnya soal sukril wudu. Nabi nggak pernah melakukan. Bilal sini, ya Rasulullah, ada apa? Jibril memberitakan sendalmu sudah terdengar di surga, suara langkahnya, padahal masih ada. Artinya berita Bilal akan menjadi ahli surga. Maka 10 sahabat yang dijamin masuk surga termasuk Bilal. Itu udah jaminan masuk surga loh. Nah kalau Bilal melaksanakan sholat sukril wudu yang tidak pernah dilakukan Nabi, bahkan Nabi masih hidup, berarti kita juga ada sekarang. Cuma jangan terlalu keluar jalur. Itu doang. Misal tahlil nih, tahlil 7 hari 40. Bagi yang nggak punya dana jangan maksa-maksain, ngutang-ngutang, pusing kepala. Mau siapa nanti yang bayarin? Udah tahlil aja mau keluarga, gitu maksudnya. Jangan paksa-paksain. Ya, umpama contoh ya. Nah di tahlil itu sebetulnya banyaknya budaya. Kalau 740 itu budaya, Bu. Budaya Indonesia. Nabi nyuruh nggak kalau nanti bapak meninggal tahlilkan? Dan Nabi nggak ada istilah tahlil. Tahlil itu istilah wali songo. Kan di Indonesia mah kudu ada nama tuh, Bu. Syukuran ke paling banyak di Indonesia, sok Maulid, Rojab, selesai bangun rumah syukuran, Natal syukuran. Kerono 4 bulan, kerono tuh hamil 4 bulan syukuran. Ya, ngalahirkan syukuran, bapak anak kawin lagi syukuran terus. Yang enggak ada perceraian, syukuran perceraian belum ada. Banyak syukuran di Indonesia mah ya. Ini budaya. Dan kalau kita lihat di Palestina, saya pernah di Palestina hidup beberapa minggu. Saya pernah di Turki, pernah di Mesir. Ternyata beda doang cara. Di Saudi kalau orang meninggal tuh nggak ada doa, nggak ada apa, cukup rukun jenazah aja selesai. Tapi ada budaya Saudi. Ibu coba kalau masuk ke kemah lah. Saya pernah beberapa kali masuk malah saling dikuburin ulama tuh ngebaris ujung jamaah ujung keluarga. Oh ditepakin dadanya tuh. Oh salaman tepak. Lah ini budaya. Coba kalau di kita gitu, bagian ibu-ibu tepak, ngamuk atuh. Ternyata ada budaya di sana juga. Nah, tahlil itu budaya. Nah kalau budaya kata Buya Hamka, jadikan metode dakwah. Buya Hamka juga ngomong. Jadi ketika tahlil, maka jadikan media dakwah, ngajak orang berbuat baik, mencegah orang kemungkaran. Maka maulid juga jadikan metode dakwah. Nabi pernah nyuruh maulid? Gak pernah, Bu. Lamun saya sudah wafat, sok peringati maulid hari kelih. Enggak, Nabi enggak nyuruh, enggak ada hadis, enggak ada ayatnya. Cuma para ulama dari beberapa ayat menyimpulkan, memahami bahwa dengan memperingati maulid itu merupakan karunia terbesar. Tapi kalau ibu lihat hadis-hadis puasa Senin Kemis, ibu baca kali-kali hadis tentang puasa Senin Kemis ya. Hadisnya baca semua, Bu. Bakal ketemu di situ. Kenapa aku puasa hari Senin? Kenapa Nabi puasa hari Senin? Ada yang bisa jawab? Apa Allah yang nyuruh? Ternyata hari Senin hari kelahiran. Berarti Nabi maulid. Iya dong, itu hadisnya ada. Walaupun Nabi nggak nyuruh. Hadisnya soalnya. Kenapa aku puasa di hari Senin? Karena hari Senin hari kelahiran Nabi sendiri yang pertama kali memperingati maulid sebetulnya dengan puasa hari Senin. Kenapa Nabi puasa hari Senin? Kalau sekarang mah kita kan syariat, Bu. Kenapa ibu puasa Senin Kemis? Sunnah Nabi. Inilah hukum Islam yang bagian sunat. Tapi kalau Nabi, kenapa puasa hari Senin? Karena aku dilahirkan hari Senin. Ustaz Rahmat hari Kemis. Alhamdulillah kalau Senin Kemis nyambung di Kemis kita ya. Nah ibu yang rebo bingung kan nggak ada dalil. Ada puasa sunnah rebo. Bu Halil lahir hari apa? Pas sama saya. Yang kasihan yang Selasa. Siapa yang Selasa, Bu? Ada yang Selasa.
Hari lahir apa? Selasa. Nggak ada puasa sunnah Selasa, nggak ada. Dipaksain bid'ah. Nah bid'ah yang ke neraka yang begitu. Maksain puasa sunnah hari Selasa. Pasti ke neraka itu mah. Tapi kalau Senin Kemis, baik kita sekarang, mau kita lahir Selasa ke, mau kita hari Rebo ke, mau Jumat, mau Sabtu, mau Minggu, siapapun yang hari lahirnya, sunnah puasa Senin ke, ngikut siapa? Ngikut Nabi. Kalau Nabi apa? Nabi itu hari kelahiranku buat Nabi. Jadi kalau gitu Nabi maulid dong, itu hadis sesuai. Cuma Nabi itu orangnya bijak, Bu. Kalau oleh Nabi dianjurkan, lamun saya sudah wafat, cek bahasa orang gaul, pek peringati maulid, ngeberatkan umat. Tadi suruh oke ngeberatkan, panitia nyari dana pusingnya, ngobrol muslilah di tetangga teh 2 jam, mereka kagak malu muka orang teh. Nabi tengesnya bakal begitu kejadiannya. Nabi itu udah tahu bagi panitia maulid itu bakal susah nyari dana, malu. Datang lama-lama gak diberi, Nabi udah tahu, maka gak disuruh sama Nabi. Tapi nyalahkan Nabi, ya enggak. Itu maafnya Bu ya. Jadi antara yang maulid sama yang maulid bener dua-duanya. Kenapa? Nabi kan tidak pernah boleh, tidak pernah nyuruh. Kalau gitu caranya yang benar, ustadznya yang ikhlas, dikasih amplop, alhamdulillah, gak ada isinya, innalillah. Itu ustadz yang amplop, ustadz amplop yang begitu. Jadi ustadznya juga yang ikhlas, jangan dijadikan komoditi maulid itu, jadikan bisnis kayak jual kerudung. Depan putar maulid, putar maulid, jangan. Jadikan kata Buya Hamka media ngajak apa? Ngajak orang berbuat, apalagi di zaman wabah COVID-19 begini Bu, apalagi umroh belum jelas, haji belum jelas. Umat tuh perlu kesejukan sekarang ini. Jadikan maulid untuk dakwah ke orang, untuk sabar. Jadikan dakwah maulid itu untuk orang tawakal. Jadikan dakwah maulid untuk mengikuti akhlak Nabi. Pas Bu sekarang dalam kondisi yang seperti ini ngikut akhlak Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Nabi itu ujiannya lebih besar daripada kita. Tadi malam ada yang curhat mah bukan curhat bah tuh Ka'bah mah di WA. Naon cenah Imas babaturan teman SMP. Saya punya anak Ustadz baru melahirkan. Terus nah sekarang suaminya malah nabok nampar istrinya. Coba Bu melahirkan sampai anak teman saya itu ngeluh, pingin putus aja lah gitu. Ayo jadi lelaki fitunya, amit jadi lelaki ya. Ayah ngeunah nawai ingin enaknya aja. Enak mau punya anak gak mau, laki-laki. Saya ngomong gitu, bejakan kamanku. Tonggik jangan begitu jadi laki, enak mau gak punya anak gak mau, enak mau gak punya anak gak mau. Bahlul kata Abah subuh. Gitu. Sekarang gini cara keluarnya gimana, Bah? Keluarnya istri boleh mengajukan khulu. Karena rumah tangga itu ingin tenang, sakinah mawaddah warahmah. Tujuannya tenang. Kalau sudah tidak tenang, solusi sudah nggak ada lagi. Ibarat pintu darurat harus cerai, ya cerai aja. Kalau suami nggak mau ngajuin hulu itu istri mengajukan cerai, tapi ada biaya dari istri penebus untuk supaya suaminya terlalu tidak bawel. Ali diberi makan terbawel dunia. Itu boleh. Tapi tadi pagi gimana Mas? Anak saya masih mikir, ya terserah. Kalau gitu ke pengadilan konsul. Nah itu Bu. Ya dalam kondisi yang seperti ini karena sebab apa? Ternyata ekonomi dia berhenti kerja karena di PHK akibat Covid. Nah maulid dijadikan media dakwah untuk sahabat dalam kondisi. Ustaz Rahmat 2 tahun nganggur Bu, alhamdulillah. Nikmat wae. Bisa sama si Neng tiap puting. Udah tiba lagi sare bareng. Dari dulu juga tidur mah bareng gitu maksudnya. Cuma kesempatan gitu. Mandi tiap pagi juga mandi saya. Emang dari dulu nggak mandi tiap pagi juga mandi. Cuma ini ada lebihnya gitu. Ini hikmahnya Bu. Ini hikmah
Hikmahnya, oh Allah tuh coba ibu dari tahun 2000 saya ke Mekah ya. Paling intenya 2008 sampai 2019 nggak pernah berhenti. Sampai badan kayak kambing, kayak munding, kayak kerbau ya udah. Oh hikmahnya istirahat dulu. Istirahat, dunia juga sudah panas Bu. Dunia ini sudah panas, atmosfer sudah jelek. Ya, atmosfer sudah pelacet. Jadi kiamat tuh nanti wajar. Atmosfer sudah buruk, udara sudah tidak bersahabat, bumi banyak dibangun bangunan-bangunan tinggi, dikeruk dalamnya, maka nanti ngegebros kiamatnya, langit belah. Jadi wajar juga kiamat itu secara akal. Nah oleh karena itu, nah dalam kondisi begini maulid itu penting, jadikan media dakwah. Jadi kalau gitu Ibu, acara syukuran-syukuran di Indonesia yang bersifat budaya supaya tidak salah, supaya tidak masuk kepada kemusyrikan, supaya tidak masuk kepada bid'ah sesat, jadikan media dakwah. Nah kalau mau jujur dakwahnya kayak Nabi dong. Nabi mah perang dakwahnya, perang mana? Perang Badar, perang Uhud, perang Hunain. Nah kita perang sama siapa sekarang? Penceramah itu perang tuh sama sesama umat Islam, nyerang sama yang tidak seirama, diserang ikut ceramah. Lain makin akur umat Islam itu makin jauh dari Allah. Kenapa? Ada penceramahnya nyarekan wae, ngabebentak wae atau ceramah tehnya. Jadi kalau itu perang apa sekarang? Perang urat satu. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini boleh, ini tidak boleh. Aku mah jadi pusing. Kill mah. Saya ke sana enggak, ke sini enggak, gila jadinya gitu jadi bahaya. Oleh karena itu maulid mempererat persatuan, maulid mempererat ukhuwah, maulid mempererat yang jauh jadi dekat, yang musuhan jadi kasih sayang ya. Suami istri makin rukun, ustadz makin ikhlas, jamaah makin bager sama gurunya, makin sayang sama ustazahnya. Pulang dari Garut punya dodol kirim, itu maulid hasilnya. Itu pulang dari Jawa ada cingkring gede dari Jawa mah ya. Ingat ustazah masih tahu kirim, itu hasil maulid teteh Bu gitu teh ya. Jadi kalau gitu maksudnya apa? Kasih sayangnya semakin dekat. Ente Muhammadiyah, aneh NU, kita saudara, kita muslim, insyaallah ketemu di surga. Gitu. Ini yang harus kita masyarakatkan sekarang. Jangan umatnya dijauhkan, makin jauh, makin bermusuhan. Prihatin kita. Saudi aja udah berubah, apalagi Dubai. Ya Allah, negara Arab, raja Islam Dubai. Ibu kalau ke laut lihat bikini di Dubai, padahal negara Islam. Ustaz Rahmat ke situ ya, lihat saya juga dikit. Ya, dikit. Saya kan nggak buta Bu. Mana saya bawa jamaah? Kan saya harus ngatur Bu. Waktunya habis ke bis, kan harus ngingetin. Jadi saya turun, akhirnya lihat. Tapi moto nggak boleh, bahaya dendanya. Walaupun moto nggak boleh, yang jelas lah negara Islam nggak cocok lah. Kalau Indonesia masih mendingnya, ya mentu banyak tuh rajanya. Ibu kalau di Laut Merah, itu tanya Pak Ustadz Wahid, di Laut Merah yang kita biasa jarah, itu katanya belahnya zaman Nabi Musa, laut di situ, bukan di situ, masih 40 km Bu tempat Nabi Musa. Masuk ke sono lagi, maka saya nggak pernah cerita takut jamaah ngajak. Saya cerita yang di sini. Ini Bu di sini Laut Merah sejarah ini, yang orang nggak pernah diceritain, ntar ngajak repot kita nggak pernah saya cerita. Nah kalau ibu umroh sudah gini sekarang pasti ngajak ntar kan, tapi saya kan udah jawab nggak akan diantar. Ya. Kenapa di sana Bu? Wanita Saudi pun pakai bikini di situ, pakai motorboat. Itu Saudi loh Bu. Ya, Saudi Bu, negara Islam, tempat lahirnya Islam, tempat lahirnya Nabi, tempat lahirnya hadis sudah berubah. Itulah dunia. Oleh karena itu maulid juga jadikan sarana untuk kembali kepada sunnah, kembali kepada hukum, kembali kepada Islam. Nah caranya Bu, umat sekarang makin pintar. Ibu mau dakwah ke umur berapapun orang makin pintar. Anak kecil sekarang umur 5 tahun sudah jago main HP, nggak diajarin. Anak kita diajarin main game mah Ibu, mana neneknya? Nggak kan? Tapi bisa sendiri kan? Maka agama pun mereka lebih tahu dari awal. Kenapa? Dari Google.
Nah, itu bahayanya zaman sekarang. Maka maulid ini jadikan media dakwah. Terakhir, Ibu, kalau tadi saya baca ayat kul bifadlillah fabidalika falyafrahu, ini yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini. Katakanlah sebab karunia Allah di sini adalah lahirnya Nabi. Ibu dapat rumah baru, karunia kan? Anak lulus kerjaan, karunia. Anak lulus kuliah, karunia. Kita bisa umroh, karunia. Tapi karunia kan itu yang terbesar, lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka kita hadir di sini dalam rangka perintah ayat falyafrahu, maka bergembiranya di Saudi datang ke Ka'bah doa, bergembiranya orang Madinah datang ke makom Nabi, capek dekat dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi salawatnya dibaca pakai assalamualaikum. Lah kita kan jauh. Maka kita falyafrahu di sini. Ibu kemarin ada yang nyumbang buat maulid ya. Berapapun buat maulid. Ini falyafrahu loh, Bu. Awas bahwa sumbangan dana maulid tidak ada dalam ayat. Tapi kalau kita gali seluas-luasnya, ternyata itu falyafrahu. Terima panitia. Kemudian Bu Supar ke pasar ya, ketemulah Bu Nani di pasar, tukang tempe, dibeli tempenya maulid itu. Bu Nani laku tempenya karena uang sumbangan maulid. Banyak itu pargolnya, dipotong kecil-kecil buat Ustadz Rahmat separuh, gitu. Ustazah separuh, ini jamaah, dipotong tuh tempe maulid itu, Bu. Berkah. Kalau gitu yang jumbang juga falyafrahu. Kita yang hadir falyafrahu. Tadi doa Pak Ustaz, amin. Falyafrahu, gembira kita hari ini, gembira. Kata siapa? Kata Allah, falyafrahu, sebab lahirnya Nabi sebagai rahmat. Mari kita bergembira. Bergembira apa? Dalam rasa syukur. Nah, syukur itu wujudkan, Bu, dengan meningkatnya akhlak, dengan meningkatnya ibadah, dengan meningkatnya silaturahim, dengan meningkatnya ukhuwah antar kita, mau politik apapun warnanya, mengorganisasi agama pun namanya apa, agama kita ya, kecuali agama sesat, ajaran sesat, tidak ada kompromi. Yuk kita bersaudara. Inilah hasil daripada peringatan maulid. Mugi-mugi manfaat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallahu khairan katsir ibu-ibu atas undangannya. Atas nama pribadi saya mohon maaf lahir batin. Semoga berkah sekali lagi, bermanfaat, ilmu bertambah, rezeki bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim bi sultanik. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kasih sayanglah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihi kami saat kami masih kecil. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, cintakan di hati kami keimanan, bencikan di hati kami kemunafikan, kekufuran dan kemusyrikan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki diri kami dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wa a'udzubika min su'il khatimah, dan kami berlindung dari kematian yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan peringatan Maulid ini berkah dan bermanfaat dalam hidup dan kehidupan kami di saat kami diterpa berbagai macam ujian dan musibah, wabah yang sangat-sangat menghantui dunia termasuk di Indonesia. Hanya dengan inayah, qudrah, iradahmu kami mohon ya Allah, segera Indonesia bebaskan dari wabah ini, bebaskan dunia dari wabah ya Allah, bebaskan kami dari segala bencana ya Allah, bebaskan kami dari segala ujian yang tidak sanggup kami memikulnya ya Allah. Sembuhkan saudara kami yang sedang sakit ya Allah, pengurus Masjid Al-Huda, tokoh-tokoh kami yang sedang sakit ya Allah, ibu bapak kami, keluarga kami dimanapun ya Allah, sehatkan ya Allah. Terimalah iman Islamnya orang tua kami, keluarga kami, guru kami,
tokoh-tokoh Al-Huda kami yang sudah wafat ya Allah. Lapangkan kuburnya, luaskan kuburnya, hindarkan daripada siksa kubur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam da'wahum bi subhanakallahumma wa tahiyyatun bi assalamu wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.